Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Azwani SPDI. Tempat tugas saya SD Negeri 3 Muara 1 Kota Lok Sumawe. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-6 di mana mendapat tugas dalam modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Maka di sini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Samsul Bahri. Beliau adalah sebagai kepala sekolah SD Negeri 3 Muara 1. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya akan mewawancarai Bapak, di mana Bapak sebagai pemimpin sekolah saya, itu sekolah kita, sekolah SD Negeri 3 Muara 1. Maka dalam hal ini kami sudah sampai ke modul 3 Pak, di modul yang terakhir ini Pak. Jadi di sini adalah demonstrasi kontekstual. Jadi saya akan mewawancarai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak ya. Baik Pak. Jadi Bapak selama ini adalah kepala sekolah SD 3 Muara 1. Tentu cara mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika, bagaimana itu Pak? Iya. Kalau menurut saya dilema etika itu adalah sebuah problem atau sebuah masalah yang ada dan kesemuanya benar, cuman harus diambil kebijakan yang mana yang lebih menguntungkan semua pihak. Beda ceritanya dengan hukum. Kalau hukum, kalau sudah ada yang melanggar mungkin itu sudah diselesaikan secara hukum. Ini yang terjadi masalahnya sekarang adalah etika moral. Kita mengambil keputusan harus secara benar-benar baik dan tidak merugikan siapapun. Iya, baik Pak. Jadi selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama mengandung atau nilai kebajikan. Ini bagaimana yang Bapak lakukan? Iya, tentunya sebagai pemimpin kita harus bisa memilih dan memilah tentang masalah-masalah yang terjadi di lingkungan pekerjaan kita. Kalau di sini adalah di sekolah kita. Misalnya ada suatu masalah tentang etika moral. Iya. Etika moral. Ya, itu kita harus identifikasi dulu masalahnya apa. Kemudian di dalamnya siapa yang terlibat. Selanjutnya kita cari faktanya seperti apa. Kalau sudah ada 3 hal tersebut, kemudian untuk yang pertama penyelesaian masalahnya baiknya kita musyawarah dulu dengan para guru atau personal yang ada di sekolah. Karena kalau kita ambil kesimpulan sendiri itu cuma hanya ada satu pemikiran. Kalau kita rame-rame istilahnya bermusyawarah, dari hasil musyawarah ada hasil yang lebih baik dari pemikiran kita. Itu keputusan yang diambil dan harus yang terbaik, yang bermanfaat bagi semua. Kan? Iya Pak. Nah, jadi langkah atau prosedur ini apa yang Bapak lakukan? Langkah-langkahnya? Langkah-langkah untuk menyelesaikan problem masalah yang memang yang tadi itu apa yang kita lakukan? Etika moral. Iya. Yang pertama seperti tadi ada masalah itu banyak. Cuma cara menyelesaikannya yang pertama kita harus identifikasi dulu masalahnya apa.
Kemudian seperti tadi di dalamnya yang terlibat siapa-siapa aja. Kemudian faktanya seperti apa? Seperti halnya setelah ketiga itu sudah ada, baru kita bisa ambil kesimpulan yang terbaik dan tidak ada yang dirugikan. Ya, berarti memang di situ memang harus ada kita kolaborasi Pak ya, bersama rekan terdekat, jadi menemukan sebuah solusi atau keputusan. Tentunya keputusan yang kita ambil tentu yang tepat ya. Ya baik, banyak sekali ini pelajaran yang saya dapatkan Pak ya. Nah, hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Iya, berarti begini aja Pak. Iya ya. Di sini ada contoh. Iya. Yang mudah kita kasih contoh aja. Karena saya menjabat di sini lebih kurang setahun. Iya ya. Ada kasus, tentunya kasusnya banyak. Cuman kita ambil satu aja di sini yang istilahnya yang sedikit urgen, sedikit penting. Ada seorang guru honor, honor sekolah, yang kita tahu semua bahwa beliau lebih dulu berada di sekolah ini daripada saya dimutasi kemari. Kemudian beliau ini pertama sekali masalahnya jarang masuk sekolah. Mungkin faktornya banyak. Yang intinya sampai sekolah seorang guru harusnya sama seperti guru-guru yang lain menjalankan tugas pokoknya sebagai guru. Sementara satu orang guru ini mungkin ada faktor lain sehingga menghambat proses KBM karena beliau kurang hadir ke sekolah. Setelah berada di sekolah mungkin kurang peduli bagaimana sekolah ini yang diinginkan dari beliau, sehingga itu harus kita ambil sebuah keputusan. Apakah guru bakti ini, kalau kita ambil jalan mudah sekali, tinggal kita cari guru yang lebih baik dari beliau, yang lebih profesional, yang lebih energik untuk menggantikan posisi dan mengajarkan murid di sekolah. Cuman ada hal lain. Jika beliau kita istilahnya kita keluarkan dari sekolah ini, kita gantikan dengan guru lain, bagaimana dengan perasaan beliau, bagaimana dengan keadaan beliau yang selama ini sudah lama bertugas di sini? Jadi ada baiknya beliau ini tidak dikeluarkan dan kita bimbing sama-sama semua dari guru-guru, kita cari bagaimana keputusan agar si guru ini bisa berubah dan layaknya sebagai guru profesional, bisa memberikan kontribusi terbaik untuk sekolah. Berarti kasus ini memang sebuah kasus benar melawan benar Pak ya. Jadi tidak melanggar daripada aturan, tidak melanggar hukum, maka nggak ada masalah untuk kita mengambil kebijakan seperti yang kita bilang tadi Pak ya. Ya memang luar biasa Pak, demi kemaslahatan umat. Baik Pak, jadi itu hal yang tantangan Bapak ya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara, misal atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Saya begini, ada penjadwalan, kadang setiap kasus langsung diselesaikan atau memang perlu waktu membuat rapat pada hari ini dengan beliau, mungkin dengan besok kita perlu dengan orang lain. Kira-kira ada apa istilahnya trik khusus atau jadwal khusus yang Bapak jalankan? Iya, tentunya dalam menyelesaikan masalah kita tidak boleh gegabah, tidak boleh cepat-cepat, tidak boleh
terlalu dangkal dalam memikirkan suatu hal, karena di dalamnya adalah ada faktor yang terpenting antara kita dan semuanya. Iya, iya. Jadi sebaiknya kita harus menjadwal dulu Iya. bagaimana cara menyelesaikan proses-proses tersebut. Misalkan tahap pertama kita identifikasi dulu Iya. masalahnya. Kemudian kalau sudah teridentifikasi masalah, sudah tahu kita siapa yang terlibat di dalamnya. Misalkan yang contoh guru. Iya. Contoh guru tadi yang terlibatnya adalah guru. Kemudian faktanya seperti apa? Faktanya beliau jarang masuk sekolah. Nah, kita tidak tahu kenapa jarang masuk sekolah. Mungkin guru ini ada faktor lain di luar sana yang menghambat beliau sampai ke sekolah. Iya. Jadi kita buat jadwal dulu, jadwal musyawarah dengan para guru senior atau personel yang ada di sekolah tentang guru tersebut. Kita cari informasi, faktanya seperti apa, kenapa beliau seperti demikian. Setelah itu kita panggil beliau, kita cari kebenaran tentang beliau, kenapa bisa seperti itu, Apa masalah dia? apa masalah sehingga terjadilah seperti demikian. Setelah itu kita pikirkan, kita beri kesempatan untuk mungkin ada perubahan-perubahan yang diberikan saran oleh guru-guru hasil musyawarah. Ya. Terus selanjutnya baru kita ambil kesimpulan. Kesimpulan terbaik, bagaimana terbaik untuk sekolah dan terbaik untuk guru tersebut. Memang gitulah salah satu langkah setiap pimpinan memang harus berupaya. Ya. Tidak serta-merta apapun yang terjadi di depan mata kita tidak boleh menjudge dia tentang kesalahan yang dia lakukan. Tidak boleh memponis. Iya, tidak boleh memponis langsung. Maka kadang-kala mungkin latar belakang dia yang memang sangat-sangat terpengaruh dengan perilaku dia sehingga tanpa sengaja dia melakukan seperti itu, Pak. Iya, baik Pak ya. Kemudian baik Pak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Ada. Mungkin di sekolah ini semua pihak yang ada di sekolah, semua personel di sekolah, guru-guru selalu memberikan informasi-informasi, selalu memberikan solusi-solusi yang diinginkan oleh sekolah. Misalnya ada sebuah masalah yang saya perlu untuk meminta mereka guru-guru pendapat tentang masalah tersebut, guru-guru di sini selalu bisa memberikan solusi terbaik yang bisa disimpulkan pada akhir sebuah masalah. Iya, berarti semua warga sekolah, seluruh stakeholder yang ada di instansi kita tentu memang sangat-sangat pasti sama mereka banyak sekali ide-ide yang memberikan dukungan kepada kita sehingga dalam pengambilan keputusan tentu sangat mendukung. Sangat mendukung dalam pengambilan keputusan. Baik Pak, alhamdulillah Pak. Ini satu lagi Pak. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama Bapak pimpinan SD Negeri 3 Muara 1 kira-kira dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Pembelajaran atau pengalaman Bapak, kira-kira apa yang telah Bapak putuskan? Pengalaman saya sebagai pimpinan di Tentu banyak sekolah hikmah, ini tentu sangat banyak hikmahnya, dan di saat kita memberikan keputusan yang terbaik dan bisa diterima oleh semua orang, tentunya ada kepuasan batin dari kita. Misalkan ada sebuah keputusan yang kurang tepat kita putuskan kepada sesuatu hal dan batin kita jadi istilahnya kurang puas, sehingga
jika terjadi hal tersebut, kita bisa membuat keputusan ulang yang sehingga setelah kita putuskan semua bisa menerima, hati kita jadi puas. Jadi semua tidak ada yang dirugikan, bahkan semuanya menerima dengan baik tentang keputusan tersebut. Alhamdulillah, memang inilah kebijakan yang bijaksana, keputusan yang arif. Ya, tentu memang kita harus selalu menganalisa sebuah permasalahan Pak ya, sehingga dengan keputusan yang kita ambil otomatis dengan orang lain tidak menyinggung, kita pun merasa sangat puas dan sangat senang Pak ya. Alhamdulillah Pak, tentu memang jam terbang yang tinggi, pengalaman yang luar biasa. Bagi saya pun alhamdulillah Pak ya, ini merupakan ilmu yang sangat berharga, yang memang kadangkala di sini kita dalam pengambilan keputusan kita tanpa memikirkan sesuatu, sehingga kadangkala dengan terobosan kita anggap itu benar padahal itu salah. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Inilah kami sudah wawancara dengan Kepala SD 3 Muara 1 tentang pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan seorang pemimpin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Azwani SPDI. Tempat tugas saya SD Negeri 3 Muara 1 Kota Lok Sumawe. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-6. Kami sudah mencapai modul ketiga, di mana diberikan tugas untuk mewawancarai Bapak, yaitu sekolah yang ada di sekitar Muara 1. Modul ketiga kami adalah demonstrasi kontekstual mengenai dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, di sini saya akan mewawancari Bapak, yaitu Bapak Ruslan SD Negeri 7 Muara 1. Apa kabar Pak? Sehat? Insyaallah sehat. Nama saya adalah Ruslan SE. Saya Kepala SD 7 Muara 1. Sudah bertugas hampir 3 tahun SD 7 Muara 1. Ya, terima kasih Bapak. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak ya, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak ya. Selama ini Bapak sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 7 Muara 1, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam menghadapi masalah tersebut di sekolah saya selalu merujuk langsung terhadap sudut pandang moral dan hukum. Saya melihat kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar melawan. Melawan sudah tentu benar itu salah. Akan tetapi jika terlihat kasus itu benar melawan, maka saya ingin mengidentifikasikan dilema etika tersebut. Ya, berarti setiap kasus benar melawan benar, maka tentu mengidentifikasi Pak ya. Ya, setiap melanggar hukum sudah tentu benar lawan salah. Betul Pak ya. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Baik, ketika saya melihat, saya memulai mengidentifikasi sebuah masalah, tentunya akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Maka saya akan menimbang secara matang, lalu saya putuskan keputusan yang bermanfaat untuk orang banyak tersebut.
atau kepada guru saya tersebut. Iya, memang betul. Setiap keputusan memang harus benar-benar kita melihat ke depan setiap keputusan supaya jangan ada yang dirugikan, Pak ya. Itu bermanfaat kepada banyak orang. Ya. Terutama sekali kepada guru saya. Iya, betul, Pak. Baik. Jadi setiap masalah tersebut langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah utama yang saya ambil atau yang saya lihat adalah akar permasalahannya atau penyebab terjadinya masalah tersebut, lalu menentukan siapa-siapa yang terlibat dalam masalah itu. Kemudian menanyakan kepada orang-orang yang terdekat, lalu berkolaborasi dengan warga sekolah. Lalu saya menemukan satu solusi atau satu keputusan sebelum saya mengambil satu solusi yang tepat. Ya, luar biasa Bapak. Memang setiap masalah tentu warga sekolah dulu yang harus kita kerjasama, Pak ya. Nah, supaya nanti jangan sampai keputusan yang kita ambil dapat melanggar aturan hukum atau paling tidak kenyamanan daripada warga kita, Pak ya. Kita itu mitra kerja kita juga. Iya, Pak. Baik. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Saya akan menimbang sebuah kasus, kemudian saya tentukan solusi yang tepat kepada kasus tersebut, dan kasus itu kita sesuaikan dengan aturan atau norma-norma yang berlaku di sekolah kami, serta mengedepankan kepentingan publik, kepentingan orang banyak, dengan alasan semoga bermanfaat bagi orang banyak dan orang dalam waktu yang panjang. Iya, Pak. Luar biasa. Memang saya benar-benar mendapatkan ilmu dari Bapak ya. Baik, Pak. Jadi hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut, Pak? Tantangan terbesar dalam mengambil keputusan biasanya di dilema etika itu, saya selalu akan mencari keputusan yang terbaik. Alasannya, kedua masalah tersebut karena dia berlandaskan benar lawan benar. Oleh sebab itu, ketika saya mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak, atau sebaliknya tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, itu tetap kita jaga kedua belah pihak tersebut supaya tidak merugikan di satu sisi. Iya, memang segala sesuatu apabila itu keputusan yang bijak, sudah otomatis itu kita harus memikirkan supaya tidak ada yang dirugikan, Pak ya. Iya, baik Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, jika masalah itu berat, maka saya akan melakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, artinya aturan-aturan yang ada di sekolah. Namun apabila masalah tersebut ringan, maka saya akan putuskan bagaimana baiknya. Artinya kita selesaikan langsung karena masalahnya tidak berat. Kalau masalahnya itu besar atau berat, itu kita harus menunggu waktu untuk mencari cara penyelesaian yang tepat. Iya, berarti memang langkah-langkah Bapak kalau misalkan bisa langsung diselesaikan dalam segera, diselesaikan segera, Pak ya. Ya. Kalau misalkan itu perlu kompromi dengan rekan-rekan sejawat, perlu masukan-masukan,
berarti membutuhkan perencanaan atau waktu yang harus ditentukan Pak ya. Iya, baik. Adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam saya mengambil keputusan, sebuah keputusan yang selalu mengutamakan pendapat warga sekolah. Karena saya selalu berkolaborasi dengan warga sekolah dan stakeholder yang ada di sekitar sekolah saya, wali murid, atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang-orang yang dirundung permasalahan. Sehingga saya banyak opsi dan terbantu dalam mencari alternatif solusi tersebut. Itu Pak. Iya, berarti warga, orang terdekat, wali murid yang dilibatkan Pak ya, supaya Yang dilibatkan yaitu warga di sekitar. Kalau di tempat kami itu ada tuhapet gitu kan, ada gesik, ada komite sekolah, stakeholder yang dapat kita ajak, wali murid yang memang berkompetensi di sekolah, dan orang-orang yang terdekat seperti ya kepala-kepala sekolah dan guru-guru yang memang yang bisa kita ajak sebagai untuk dapat menyelesaikan masalah dalam membantu penyelesaian permasalahan tersebut. Iya, terima kasih Pak. Baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambil keputusan dilema etika Pak? Banyak sekali hikmah yang saya dapat dari setiap peristiwa yang terjadi, kemudian saya adopsi menjadi sebuah keputusan yang arif dan bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan sebuah pertimbangan dalam mengambil keputusan yang tepat dan terbaik. Iya Pak, jadi memang betul kalau misalkan keputusan yang kita ambil tidak merugikan orang, menjadi masukan buat orang, tentu batin kita akan merasa puas Pak ya. Karena setiap kebijakan kita tidak ada yang dirugikan Pak ya. Otomatis itu kan pengalaman berharga bagi kita Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah kepada Bapak Ruslan yang telah memberikan jawaban. Tentu ini merupakan pengalaman yang luar biasa yang akhirnya nanti akan saya pelajari ilmu dari Bapak Pak ya. Terima kasih Pak. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.